Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan satu topik yang cukup penting, sebab sungguh banyak dari kalangan umat Islam, termasuk umat Islam Nusantara, yang tidak perasan bahawa perkara ini perkara yang sangat berbahaya. Hanya saja disebabkan karena tidak faham, mereka selalu melakukannya tanpa mereka sadari mereka telah terlibat dengan dosa yang sangat besar, yaitu syirik. Syirik yang dimaksudkan atau yang akan dibahas pada pagi ini namanya syirik cinta, atau dalam bahasa Arabnya syirkul mahabbah. Mahabbah itu cinta. Syirkul mahabbah. Sebagai mukaddimah, perlu kita ketahui bahawa syirik terbagi dua. Ada namanya syirik besar, syirkun akbar. Ada namanya syirik kecil, syirkun asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ada 8 jenis. Satu daripada 8 syirik besar ini namanya syirkul mahabbah. Yang lainnya ada namanya syirkul doa, syirik ketika berdoa. Ada syirkul ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ada syirkul tasarruf, ada syirkul hakimiyah, ada syirkul hulul, semua jenis syirik ini Ustaz telah tulis di dalam buku Akidah Jilid 1. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Jilid 1. Bahagian akhir
ada disebut tentang jenis-jenis syirik besar. Syirik kecil pula contohnya riya. Beribadat tidak semata-mata karena Allah. Karena ingin dipuji, karena ingin disanjung. Itu syirik kecil. Nah, sekarang kita ingin tahu, Pak Ustaz, syirik cinta itu, mengapa dalam hal cinta pula ada syirik? Jawabnya senang saja. Ibadat ada 4 jenis. Adanya namanya ibadatul mal, ibadat harta, seperti zakat, sedekah, infak. Itu ibadat harta. Ada namanya ibadatul lisan, ibadat lidah. Seperti berdoa, memohon perlindungan, isti'azah, istighasah. Semua dengan lidah. Ada namanya ibadatul badan, ibadat badan, salat, puasa, dan lain-lain. Jangan lupa ada satu lagi ibadat yang sangat penting. Jika dibandingkan dengan semua ibadat yang lain, yaitu ibadatul qalbi, ibadat hati. Ibadat hati ini nomor 1, yaitu cinta. Al-khawf, rasa takut. Ar-raja, mengharap. Al-ikhlas, sabar, tawakal. Semua itu adalah ibadat. Oleh sebab itu, Ustaz harapkan sangat kepada para jemaah, khasnya pendatang baru, tolong baca buku Akidah Jilid 1 tentang jenis-jenis ibadat. Ustaz ada tulis dengan lengkap dengan contohnya sekali. Jadi salah satu dari 4 jenis ibadat itu namanya ibadatul qalbi, ibadat hati. Contoh yang paling utama ibadat hati yaitu cinta. Kalaulah ibadat hati yaitu cinta, kalau ibadat mesti ditujukan pada Allah, cinta hanya kepada Allah, atau kepada orang-orang yang Allah suruh, cinta pada Rasul, no problem. Cinta pada ibu bapa, no problem. Cinta pada suami, cinta pada isteri, cinta pada anak, cinta pada mak bapa. Sebab itu semua cinta-cinta yang disuruh oleh Allah, boleh. Tapi apabila kita mencintai makhluk, melebihi daripada mencintai Allah, itu namanya syirik cinta. Kita baca dulu satu ayat saja, yaitu ayat 165 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan. Ingat ya, semua kata-kata Allah adalah benar belaka. Tak boleh kita ragukan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah
walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'azab annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul iqab. Coba dengar terjemahannya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Menyembah tandingan-tandingan maknanya menyekutukan Allah selain Allah. Lalu apa kata Allah? Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat. Orang yang berbuat zalim itu maksudnya orang yang berbuat syirik tadi. Yaitu syirik cinta. Melihat azab nanti di akhirat. Bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah. Semuanya. Kekuatan itu semuanya milik Allah. Dan bahwa Allah amat besar siksaannya. Niscaya mereka menyesal. Tapi dah terlambat. Ketika melihat siksaan di akhirat yang Allah akan timpakan ke atasnya. Tak ada guna lagi. Pepatah orang tua pun ada sebut, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Nah, apa maksud sebenar dari ayat itu? Itu baru terjemahan harfiah. Nanti kita akan tafsirkan. Terjemah maknawiyah. Okey. Kita langsung saja kepada tafsir ayat. Sebelum ayat ini, ayat yang Ustaz baca tadi dan terjemahkan dengan terjemahan harfiah. Sebelum ayat ini, Allah menyatakan bahawa hanya Dia yang Maha Esa. Wahid. Yang berhak disembah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itu ayat sebelum ayat ini. Kalau ayat ini ayat 165, 163. Dua ayat sebelum ini menyebut Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Cuma bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Ayat itu bukan bahagian dari ayatul kursi. Yang selalu jemaah gabungkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan? Nabi tak pernah suruh pun baca wa ilahukum ilahu wahid. Itu ayat 163. Sedangkan Nabi suruh ayat 255 yang kita panggil dengan ayatul kursi.
yang bermula dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang diakhiri dengan wa huwal aliyyul azim. Sebab Nabi bersabda, siapa yang membaca ayatul kursi setelah selesai salat, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati. Nabi sebut ayatul kursi. Nabi tidak sebut siapa yang membaca ayat 163 dan ayat 255 setelah selesai salat fardu, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati. Nah, Nabi tak sebut itu. Lalu di mana dalilnya? Ketika berzikir setelah selesai salat, diawali wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bukan hanya makmum, tuan imam pun baca macam itu. La haula wala quwata illa billah. Inilah akibat beramal tidak ikut sunnah Nabi. Okey, itu sekedar sentuhan saja. Oleh sebab itu, kalau selama ini diawali ayatul kursi dengan wa ilahukum, tolong mula zuhur nanti jangan dimasukkan lagi wa ilahukum. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi sebelum ayat ini, ayat yang menyatakan sebahagian manusia telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama betul sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang beriman, mereka hanya cinta kepada Allah. Sebagai mukaddimah, bagus juga kita tahu, sebelum ayat ini, Allah menyatakan bahawa hanya Dia yang Maha Esa, Wahid. Yang berhak disembah. Dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan tetap akan menerima tobat hamba-hambanya sekiranya mereka kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan. Jangan kita baca lagi ayat itu sempena selesai salat fardu. Cuma jika kita selama ini telah menyayangi orang-orang tertentu, tuan guru kita ke, Pak Kiai kita ke, Habib-habib kesayangan kita ke, berpada-padalah. Jangan sampai menyayangi mereka itu sama dengan menyayangi Allah. Okey, sekarang tafsirannya. Dalam ayat di atas Allah menyatakan sikap sebahagian manusia. Ini dia tafsirannya. Kalau selama ini belum faham, fahamilah kuliah pagi ini. No problem. Andai kata dulu tersilap langkah, Allah senantiasa menerima tobat. Minta ampun pada Allah. Nanti Ustaz buat contoh. Untuk pengetahuan para jamaah, Ustaz tulis ini lebih kurang tahun 2000 dulu. 20 tahun yang lalu. Dan setiap tulisan Ustaz di dalam buku seperti ini, biasanya ada kaitan dengan suasana zaman itu. 20 tahun yang lalu.
yaitu kecintaan yang keterlaluan orang-orang Arqam yang ketika itu diharamkan oleh Jakim. Kecintaan mereka kepada Abuya melampau-lampau. Itu namanya syirik cinta. Oleh sebab itu, para jamaah andai kata sayang pada Uday, jangan melampau-lampau. Uday bukan insan yang maksum. Bila bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, ikuti. Jika didapati tidak bersesuaian, jangan ikuti. Ini Ustaz sebut awal-awal lagi. Menyayangi seseorang jangan melampau. Sebab dia boleh dilanda oleh syirkul mahabbah, syirik cinta. Nanti kita akan lebih tahu. Kita teruskan. Mereka mengikuti secara membabi buta. Atau lebih tepat, mereka mengikuti secara membuta tuli arahan dan larangan pemimpin-pemimpin mereka. Termasuk pemimpin agama. Mereka mencintai pemimpin mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka menyamakan pemimpin mereka dengan Allah dalam hal kepatuhan, patuh. Dalam hal pengagungan, ta'zim. Di dewa-dewa. Disanjung-sanjung. Mereka mendekatkan diri mereka atau bertakarrub kepada pemimpin mereka. Mendekatkan diri kepada pemimpin mereka. Sebagaimana mereka bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Ini disebabkan sikap mereka yang tidak mengharap apapun dari Allah. Kecuali dengan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka sebagai perantaraan. Atau tawassut. Sebagai perantaraan, sebagai orang tengah. Agar makbul permintaan mereka. Mereka sebenarnya telah mempersekutukan Allah. Karena kecintaan itu. Ini yang dipanggil dengan syirkul mahabbah. Ustaz yakin, sungguh banyak dalam masyarakat kita Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain, termasuk Semenanjung, Sabah, Sarawak, yang tak perasan dengan adanya larangan ini. Pertama, barangkali karena tak faham tafsir Quran. Yang kedua, guru-guru yang mengajar akidah di Nusantara kurang membahas bab akidah. Pada umumnya, guru-guru agama mengajar bab fiqh, salat, puasa, zakat, haji. Akidah tidak dibahas dengan begitu mendalam. Kalaupun dibahas, tidak merujuk pada Quran dan Sunnah. Kita dah belajar tentang Al-Asma'ul Husna. Bagaimana kesan bila kita faham siapa itu Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Alhamdulillah, Ustaz bersyukur. Banyak komen-komen yang positif. Dari Singapura, dari Sarawak, dari Semenanjung, dari Indonesia. Oh, kami sangat suka Ustaz dengan pelajaran Al-Asma'ul Husna. Sehingga sekarang kami baru faham. Itulah yang Ustaz katakan, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, kenal Allah. Dan cara kenal Allah ada dua. Pertama, melalui Al-Asma'ul Husna. Yang kedua, melalui tafsir Al-Quran. Sebab Quran itu kalam Allah.
Kita teruskan. Syirik jenis inilah yang sedang melanda sebahagian umat Islam dewasa ini. Syirik apa tadi? Syirkul mahabbah. Yang sedang melanda sebahagian umat Islam. Ustaz tak kata semua. Sebab banyak juga yang faham. Tapi Ustaz berani mengatakan majoriti tak faham betapa bahayanya syirkul mahabbah. Sikap mereka yang keterlaluan mengagung-agungkan pemimpin, mendakwa kononnya mereka orang suci, lagi kasyaf, banyak mengetahui perkara-perkara gaib dan dapat mengetahui perkara gaib. Berapa banyak? Oh, kalau ingin ketika nazak atau setelah meninggal dunia, kalau mau Rasul sambut ketika kita dimasukkan dalam kubur, baca selawat alil qadar. Dari mana datangnya itu? Rasulullah kononnya akan menyambutnya ketika dia masuk lubang lahat. Siapa baca selawat ini, garanti dia akan dapat husnul khatimah. Ya salam. Itu semua perkara gaib. Tapi berapa banyak ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah, habib-habib yang sebut itu. Ustaz-ustaz jenis itu justru disukai oleh orang ramai. Sedangkan yang mau bercakap berdasarkan Quran dan Sunnah dituduh yang bukan-bukan. Supaya orang ramai membenci dan tak mau mendengar ceramah-ceramah seperti ini. Tak perlulah ustaz sebut satu-satu siapa ustaz itu. Sebabnya hari ini sungguh banyak anak-anak muda yang lulusan Timur Tengah membuat kritikan terhadap ustaz-ustaz tertentu yang telah mengajar perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Ikuti panduan-panduan mereka, cukup bernas dengan dalil-dalil dan hujah-hujah. Tapi yang kita heran, ustaz-ustaz yang menyampaikan ajaran berdasarkan akal semata, tak segan-segan terus saja menyebar perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebarkan bahawa kita ini adalah golongan yang benci ulama. No. Dia dua yang berbeza. Kita buka satu panduan saja. Imam Asy-Syafi'i. Semua iktiraf betapa tinggi ilmunya. Tapi beliau pernah berkata, andai kata pendapat saya bercanggah dengan hadis yang sahih, campak olehmu pendapat saya ke tembok. Ambil hadis yang sahih. Lihat betapa tawaduk Imam Asy-Syafi'i dalam hal keilmuan. Walaupun beliau umur 10 tahun dah hafal Quran. Umur 12 tahun dah hafal kitab susunan Imam Malik Al-Muwatta. Namun beliau tak pernah declare beliau maksud. No. Jika pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, ambil hadis yang sahih, kamu campak pendapatku ke dinding. Allahu Akbar. Mengapa orang yang bermazhab Syafi'i tidak ikut?
kata imam kita ini. Semua imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, semuanya mengatakan, jika hadis itu sahih, itulah dia mazhab aku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jika syirik inilah, jenis inilah yang sedang melanda sebahagian umat Islam dewasa ini. Sikap mereka yang keterlaluan mengagung-agungkan pemimpin, mendakwa kononnya mereka orang suci, lagi kasyaf dan dapat mengetahui perkara gaib. Jika ditimpa malapetaka atau kesusahan, mereka segera menyebut nama pemimpin yang mereka agung-agungkan itu agar terhindar dari malapetaka. Muncullah dalam doa, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifa'i, berkat Syekh Badawi, berkat Syekh Sanusi, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Disebut-sebut itu. Kalau orang Arkam pula, berkat Syekhul Arqam Asy'ari, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hati-hati. Perkataan itu telah membawa kepada syirkul mahabbah. Seolah-olah tanpa menyebut nama-nama tuan gurunya itu Allah tak boleh kabulkan. No. Nabi tak pernah ajar. Kalau kamu ingin agar doamu dikabulkan, sebut ketika berdoa nama ulul azmi, nama para rasul, nama para nabi. Nabi tak pernah sebut itu. Betul tak? Nabi lebih tinggi daripada wali? Betul tak rasul lebih tinggi daripada nabi? Betul tak ulul azmi lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada semuanya? Apa sebut hanya Abdul Qadir Jailani, Syekhul Arqam? Ustaz pernah berdialog dengan orang Arkam 20 tahun yang lalu. Ketika dia sebut, Pak Ustaz, beruntung sungguh saya. Saya tinggal di kawasan itu, yang apabila perjalanan ke airport memakan masa 45 minit. Berangkat jam 10. Sembilan setengah saya masih ada di rumah. Tak usah Ustaz sebutlah kawasan mana. Airport ketika itu Subang. Bayangkan 45 minit. Sekitar jam 9 saja tak boleh. Sebab jam 9 tu, jam 10 berangkat, jam 9 mesti ada di airport. Ni 9:30 bangun. Baru tersadar. Apa yang menguntungkan awak? Saya pergi juga. Sepanjang jalan saya sebut nama Syekh Asy'ari, Syekhul Arqam Asy'ari. Sepanjang jalan. Akhirnya saya dapat Ustaz naik kapal terbang berkenaan. Macam mana pula boleh dapat naik kapal terbang? Kapal terbang tersebut yang sepatutnya berangkat jam 10, delay ke jam 1. Semuanya itu berkat doa saya sebut Syekhul Arqam sepanjang jalan. Kalau ada keyakinan macam ini, orang tersebut telah terlibat dengan syirkul mahabbah. Sebagai contoh,
Itu sebab tulisan ini Ustaz tulis sempena peristiwa seperti itu. Inilah yang dimaksudkan dengan menyamakan cinta kepada mereka dengan cinta kepada Allah. Karena mereka tidak mengharap satu apapun daripada Allah, melainkan dengan menjadikan pemimpin mereka seumpama Allah. Mereka segera menyandarkan harapan mereka kepada pemimpin yang mereka agung-agungkan ketika memerlukan pertolongan, sebagaimana mereka menyandarkan harapan mereka kepada Allah yang Maha Pencipta. Hari ini berapa banyak atau terdapat penceramah yang cukup terkenal dalam ceramahnya yang kita dengar, bila awak dalam kesusahan, sebut nama Nabi Khidir, niscaya awak akan kelapangan. Tak fahamkah itu bahwa itu termasuk syirik? Bukankah berdoa memohon itu termasuk ibadatul lisan, ibadat lidah? Nabi Khidir bukan Allah. Jangankan Nabi Khidir, setelah baginda Rasul Nabi Muhammad meninggal dunia, minta kepada Nabi Muhammad pun tak boleh. Tak boleh. Kecuali baginda masih hidup. Minta tolong baginda doakan, boleh. Adapun kita disuruh agar berselawat sebelum berdoa, itu bukan minta kepada Nabi. Itu namanya bertawassul dengan ibadat, sebab selawat itu adalah ibadat sebelum kita berdoa. Apalagi Nabi sebut, doa tidak akan dikabulkan andai kata awak tidak awali dengan puji-pujian pada Allah dan selawat kepada Nabi. Itu bab lain. Dan kita dengar kaset ucapan seorang selebriti yang cukup terkenal berpesan, bila awak pergi umrah atau haji, jangan lupa pergi ke kuburan Nabi dan minta kepada Nabi. Allahu Akbar. Hati-hati. Itu sebabnya kita sangat perlu mendekatkan diri kepada Quran dan Sunnah. Itu sebabnya Ustaz buat buku semacam ini. Dah 5 jilid, ini baru jilid 2. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab mendakwa berpandukan Quran dan Hadis tak akan sempurna kalau tak faham. Ketika mereka memerlukan pertolongan, mereka bukan hanya ingat kepada Allah, tetapi juga perlu mengingat dan menyebut nama orang-orang yang mereka kasihi, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Khidir, Syekh Rifai, Syekh Badawi, Abuya Asy'ari, At-Tamimi, dan lain-lain. Perubahan ini atau perbuatan ini sama dengan keyakinan Hindu yang mendakwa bahawa dewa-dewa suci dapat menolong mereka, dan inilah sebabnya mereka merasa perlu mencintai dewa-dewa tertentu, sebab tanpa menyebut nama-nama dewa tertentu, niscaya doa mereka tidak akan makbul. Exactly. Tak pasal-pasal jadi Hindu. Ustaz pernah mengajar di Philfos. Tahun 90-an. 30 tahun yang lalu. Polis hutan, Philfos. Kata Sub Inspector, Ustaz, semalam saya pergi ke Batu Cave. Saya naik, ingin lihat saja. Lalu ada Sami yang sedang menyembah patungnya. Saya tanya, Sami, mengapa awak tidak minta direct sama Tuhan? Mengapa minta pada? Cuba dengar apa Sami jawab. Mana boleh Tuan, kita ini banyak dosa. Sedangkan ini patung ini adalah dewa-dewa suci, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita mesti minta perantaraan dia supaya dia sampaikan doa kita pada Tuhan.
Kita banyak dosa, apa bezanya dengan keyakinan setengah umat Islam? Kita banyak dosa. Kita kena sebut nama wali ini, tuan guru ini supaya Allah. Exactly. Itu keyakinan Hindu. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai amalan suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Tak pasal-pasal jadi Hindu. Tahukah kita apa akibat syirik? Semua amal kita jadi musnah dan hancur. Lihat ayat 65 Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalmu. Dan di akhirat kamu pasti menjadi orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Andai kata dulu pernah terlibat, no problem. Segera minta ampun pada Allah, selesai masalah. Dan amal-amal kita akan datang balik, insya Allah. Kalau orang Hindu memuja patung dan gambar dewa yang mereka kasihi, yang tergantung di dinding-dinding kuil atau rumah-rumah mereka, tetapi hari ini terdapat di kalangan umat Islam yang memiliki akidah yang lebih buruk dari itu. Mereka bawa gambar pemimpin yang mereka kasihi di mana-mana saja, dalam van, di restoran, malahan digantung di setiap dada pengikut setianya. Lihat dulu orang Arqam, gambar Abuya letak di sini. Gambar Abuya ditempel di dinding van mereka, pergi ke mana-mana. Dan tidak mustahil sedikit masa lagi, jika tidak dibendung segera, mereka akan meletakkan gambar pemimpin yang mereka kasihi di tempat-tempat ibadat mereka dan di bilik-bilik ward atau hospital, supaya dapat menatap wajah pemimpin hingga ke akhir hayatnya, dengan harapan supaya kelak dia boleh memberi syafaat pertolongan pada hari pembalasan. Tak mustahil. Itu sebabnya kita bersyukur JAKIM telah mengambil tindakan mengharamkan Arqam, mengharamkan Rasul Melayu, mengharamkan ajaran Ayah Pin, mengharamkan Syiah diedarkan di bumi Malaysia. Kita kena sokong pengharaman itu. Sebab itu semua boleh membawa kepada syirik. Kemudian Allah sebut, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Itu sambungan ayat. Apa yang bunyinya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Jika dibandingkan antara cinta musyrik kepada pemimpin yang mereka agung-agungkan itu, maka cinta mukmin kepada Allah adalah lebih mantap lagi. Ini disebabkan karena cinta mukmin kepada Allah adalah bulat dan padu. Bulat dan padu. Tidak ada noda sedikit pun. Tidak berbelah bagi. Mukmin mengikhlaskan cinta mereka hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, wakaf karena Allah. Semuanya karena Allah. Sedangkan musyrik tidak demikian. Mereka mempersekutukan cinta antara Allah dengan pemimpin. Cinta mereka berbelah bagi. Sebagaimana cinta mereka kepada Allah tidak bulat dan tidak mantap, demikian juga cinta mereka kepada orang yang mereka kasihi. Kita sampaikan ayat Quran. Nah, itu ayat Quran. Tapi guru saya cakap lain. Diutamakan apa cakap tuan gurunya daripada cakap Allah dan cakap Rasul, insan yang maksum.
Ini namanya cinta atau syirik cinta. Syirkul mahabbah. Berapa banyak dalam masyarakat? Itu sebabnya bila guru mengajar lalu ditanya, minta maaf Tuan Guru, apa yang Tuan Guru itu apa dalilnya? Ada tak dalilnya dari Quran atau Sunnah? Jangan tanya. Tahulah aku. Yang banyak tanya ini Wahabi. Padahal tanya, ingin tahu dalil. Itulah ajaran yang sebenarnya. Yang menghindarkan kita daripada kesesatan. Bukankah Nabi bersabda, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah sekarang, kita dilarang bertanya. Surat Ad-Duha, Allah berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang bertanya, jangan kamu hardik. Nah sekarang, trennya tak boleh ditanya. Na'udzubillah min dzalik. Mukmin hanya cinta kepada yang berhak dicintai. Mukmin hanya cinta kepada yang berhak dicintai. Yang dengan kecintaan inilah penyebab utama agar ia mendapat memperolehi kebaikan, kebahagiaan dan kejayaan untuk dirinya. Boleh cinta kepada selain Allah, boleh. Bila kecintaan itu disuruh oleh Allah. Cinta kepada Rasul, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada atuk nenek, cinta kepada anak cucu, cinta kepada pasangan, cinta sayang kepada tuan guru yang tolong menyelamatkan akidah dan ibadat kita. Itu disuruh dengan makna cinta sayang, dengan makna yang luas. Jangan dipersempit. Kita disuruh mencintai pembimbing kita, guru kita, ustaz kita. Disuruh. Tapi ustaz yang macam mana? Yang membawa kita kepada keselamatan atau yang menganjurkan kita agar buat syirik dan bid'ah? Oh, tunggu dulu. Lihat dulu. Sedangkan musyrik pula mencintai orang yang tidak berhak dicintai. Musyrik cinta kepada orang yang tidak berhak dicintai. Yang dengan kecintaan itu pula lah yang menyebabkan kecelakaan, kemusnahan dan kerugian untuk dirinya. Coba dengar. Apa kata Allah? Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Apa pula maksudnya? Rupanya antara leader dengan follower, antara pemimpin dengan pengikut, bukan setakat di dunia saja. Mereka yang tersalah mengajar nanti akan bertelingkah di akhirat. Kata follower, ya Allah, mengapa salahkan saya? Dia yang ajar saya. Ini, si fulan ini. Dia punya guru, leader, akan menafikan. Tak, saya tak ajar macam itu. Yes, ini ayat.
apabila dia punya pemimpin itu melihat azab Allah karena dia telah menyebarkan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Quran dan Sunnah, lalu dia akan diazab oleh Allah. Begitu dia nampak, coba dengar apa komen dia. Dalam ayat ini pula Allah memberi amaran keras kepada orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Yaitu jika mereka mengetahui azab, apakah yang bakal mereka terima kelak di akhirat akibat perbuatan syirik mereka, bahwa pemimpin yang mereka agung-agungkan itu tidak dapat menolong mereka. Dan semua kekuatan hanya ada di tangan Allah. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan dia dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja pada hari pembalasan. Tak ada siapa yang boleh tolong kita kecuali Allah. Sebab dia yang jadi raja. Bagus juga kita tahu tafsiran Maliki Yaumiddin. Malik, raja, king. Yaumiddin, hari pembalasan. Kata para ulama tafsir, tafsir yang paling elok untuk Malik Yaumiddin adalah penghujung surat Al-Infitar. Ini namanya Quran, tafsir Quran. Apa dia penghujung surat Al-Infitar? Wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah awak apakah hari pembalasan itu? Ditanya sekali lagi. Kemudian tahukah awak apakah hari pembalasan itu? Lalu Allah jawab, hari pembalasan ialah hari yang setiap orang tidak boleh bantu orang lain sedikit pun. Dan segala urusan pada hari itu hanya terletak di tangan Allah. Guru tak boleh bantu murid, murid tak boleh bantu guru, suami tak boleh bantu isteri, isteri tak boleh bantu suami, mak bapak tak boleh bantu anak, anak-anak tak boleh bantu mak bapak. Itu maknanya yauma la tamliku nafsun li nafsin. Itu sebabnya ada istilah orang Melayu, hidup di sana nafsi-nafsi, dari perkataan nafsul li nafsin syai'a. Satu individu tidak boleh tolong individu yang lain walau sedikit. Wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan pada hari itu hanya terletak di tangan Allah. Nak tolong macam mana? Ustaz teruskan. Semua kekuatan hanya di tangan Allah. Niscaya mereka akan tahu dan sadar bahwa kekuatan yang mentadbir alam akhirat, dialah juga sebenarnya yang mentadbir alam dunia ini. Semuanya Allah yang mentadbir, dunia dan akhirat. Mereka akan menyesal kelak, tidak habis-habisnya karena mereka telah sesat disebabkan mempersekutukan Allah. Wahai para followers, berpada-padalah bila kita follow seseorang. Berpada-padalah bila kita menyayangi seseorang. Jangan sayang secara membuta tuli. Taklid buta. Kita dah bahas dah.
Kita hanya boleh menyayangi orang-orang yang disayangi oleh Allah. Itu sebabnya di dalam satu hadis Nabi, hadis sahih, Allah melaknat orang-orang yang pembuat bid'ah. Allah melaknat, Allah mengutuk pembuat bid'ah satu hal, lebih-lebih lagi kepada penyebar bid'ah. Lagilah Allah kutuk dan Allah sangat benci. Itu pula yang kita sanjung-sanjung. Itu sebabnya prinsip Uday, kalau ingin tahu, mengharap redha Allah. Patuhi Allah, patuhi Rasul. Walau semua manusia membenci. No problem. Sebab nanti di akhirat, yang paling menentukan nasib manusia, Allah dan Rasul. Allah akan jadi hakim yang paling adil di mahkamah ilahi. Sedangkan saksi yang akan dipanggil adalah Rasul masing-masing. Dan untuk kita umat akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Allah sebagai hakim boleh kita lihat pada penghujung surat At-Tin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Nabi Muhammad dipanggil sebagai saksi. Lihat ayat 143 Al-Baqarah. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul, yakni Nabi Muhammad, akan menjadi saksi ke atas kamu. Kalau dua pihak ini memihak pada kita, memang syurga insya-Allah tempat kita. Tetapi apabila beramal tidak untuk hakim, tapi riya, syirik, ditolak. Bila beramal tidak ikut ajaran saksi Nabi Muhammad, ditolak. Mari kita fikir. Sebab Nabi mengatakan, di antara ciri-ciri orang yang berakal itu, ada dua. Banyak ingat mati. Dan yang kedua, senantiasa memperbanyak atau memperbaiki bekal untuk dibawa ke akhirat. Bukan hanya memperbanyak, tapi memperbaiki bekal. Memperbaiki bekal dengan maksud beramallah sesuai dengan arahan Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tak akan terima sesuatu yang tidak baik. Allah hanya menerima yang baik. Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Yang baik bila amal itu sesuai dengan arahan Allah dan arahan Rasul. Okey, kita berpindah kepada ayat berikutnya. Siapa orang-orang tersebut yang sangat menyesal? Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Lihat, orang-orang yang diikuti maknanya leader. Orang yang mereka sanjung-sanjung dulu di dunia. Mereka berlepas diri kepada follower yang selama ini jadi pak turut. Dan mereka melihat mereka melihat siksa. Sama-sama melihat siksa. Leader dan follower sama-sama melihat neraka. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Walaupun di dunia dulu mereka saling sayang menyayangi. Putus. Dah tak ada guna lagi. Sebab hidup di sana nafsi-nafsi.
Ditambah pula lidah menafikan, aku tak ajar pun macam itu. Tidak, tidak ya Allah. Dialah yang ajar aku begitu. Terjadi pertengkaran di hadapan Allah. Pada hari berhisab nanti, ini tafsirannya. Pada hari berhisab nanti akan sia-sialah harapan para pengikut, follower. Sia-sia. Karena orang-orang yang diikuti dan diagung-agungkan selama ini ternyata tidak boleh membantu mereka sedikit pun, walau sebesar zarrah, walau sebesar atom. Ini tidak sebagaimana yang mereka sangka ketika di dunia dulu. Orang-orang yang dipuja dan disanjung selama ini ternyata berlepas diri dari mereka. Berlepas diri maknanya tak mau tolong. Pada waktu inilah mereka baru menyadari. Ingat, pada waktu itulah mereka baru menyadari bahawa pemimpin yang mereka kasihi itu ternyata pembohong besar. Pembohong besar. Harapan mereka selama ini yaitu dengan mengasihi pemimpin kiranya akan mendapat manfaat dan pertolongan di sana, ternyata sebaliknya berganti menjadi kerugian yang besar dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Suasana ini tergambar pada ayat berikut. Coba lihat. Ayat Quran dia satu sama lain mempunyai kesinambungan jalan cerita. Apa ayat berikut mengatakan? Kita baca. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Coba dengar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti follower, seandainya kami dapat kembali ke dunia lagi, ya Allah, pasti kami akan berlepas diri daripada mereka, sebagaimana mereka berlepas diri kepada kami pada hari ini. Menyesal. Ya Allah, alangkah kalau kami dibenarkan untuk balik lagi ke dunia sekali lagi. Kami tak akan ikut dengan pembohong ini, penyangak ini. Tapi bolehkah balik-balik? Ketika berada di alam barzakh pun tak boleh balik. Apalagi ketika hari berhisab, iaitu setelah terjadinya kiamat. No. Ini tafsirannya. Para pengikut berkata, Ya Allah, kiranya kami dapat kembali ke dunia. Niscaya pasti kami akan mengikuti jalan yang benar. Al-Haq. Kita dah sebut, Al-Haq itu yang datang daripada Allah. Ayat 147 Al-Baqarah. Al-Haqqu mir Rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu lagi. Itu sebabnya kami sebagai pendakwah disuruh dalam surat Wal Asri wa tawasaw bil haq. Bercakaplah, berdakwahlah dengan kebenaran. Itu sebabnya setiap poin yang kita sampai bawa ayat Quran, hadis Nabi. Bukan cakap-cakap tanpa membawa dalil. Apa kata orang yang mengikuti follower tadi? Jika kami diberi peluang untuk hidup lagi ke atas dunia, pasti kami akan ikut yang benar. Kami akan memurnikan tauhid kami dan tidak akan mempersekutukan engkau dengan sesiapa pun.
termasuk syirkul mahabbah. Kami hanya akan berpandukan kitabmu dan sunnah rasulmu, sebab hanya itu yang benar. Kemudian setelah mati kami dihimpunkan untuk dihisap, lalu kami akan berlepas diri dari pemimpin-pemimpin yang sesat itu, sebagaimana mereka berlepas diri kepada kami pada hari ini. Kami akan bahagia dengan amalan kami dan mereka akan menderita dengan amalan mereka. Ustaz harap semua pendengar memahami hakikat ini. Bukan Ustaz reka-reka. Semua Allah yang cakap. Kemudian penghujung ayat apa kata Allah? Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dihumban bersama-sama dengan tuan gurunya, dengan leadernya, dengan pemimpinnya. Ingat ya, bila Ustaz sebut leader ini, dia bukan hanya ulama, tapi juga umara. Umara pemimpin keduniaan. Ulama pemimpin keagamaan. Mungkin ada yang tanya, Pak Ustaz, ulama ada yang sesat juga ke? Jawabnya ada. Bukan saja sesat, menyesatkan orang lain. Pertama, Nabi bersabda dalam hadis sahih, cara Allah mengangkat ilmu dari permukaan bumi, yaitu dengan mematikan orang-orang alim. Satu demi satu Allah matikan. Itu cara Allah mengangkat ilmu dari atas muka bumi. Sehingga sampai ke suatu ketika, tidak ada lagi orang-orang yang alim, orang akan angkat para mufti dari kalangan orang-orang yang jahil. Hadis Nabi, hadis sahih. Bila dah sampai suasana itu, para mufti tersebut sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis sahih. Yang kedua hadisnya, Nabi menyatakan rasa bimbangnya. Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku paling bimbang dan paling takut menimpa umatku pada akhir zaman, yaitu munculnya imam-imam yang menyesatkan. Imam di sini dengan makna leader. Leader terbagi dua, yang kita panggil ulul azmi. Umara, pemimpin keduniaan, pemimpin politik. Ulama, pemimpin agama. Dia mufti, dia tuan kadi, dia hakim mahkamah syariah. Dia pendakwah, dia muballigh. Itu leader. Itu jawabannya. Pak Ustaz, ulama pun ada yang sesat ke? Ada. Yang aku paling takut menimpa umatku ialah munculnya al-a'immatal mudillin, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan orang ramai. Jadi yang diperlihatkan kepada mereka di akhirat bukan hanya siksaan. Yang diperlihat bukan hanya siksaan, azab, tetapi amal perbuatan mereka juga turut diperlihatkan oleh Allah. Awak telah buat begini kan? Awak telah buat begini kan? Kita tak boleh menafikan. Untuk apa amal perbuatan itu diturut diperlihatkan? Bila itu yang ditanya, untuk apa amal perbuatan itu turut diperlihatkan? Jawabnya,
supaya menjadi pengajaran bagi mereka bahwa perbuatan mengagung-agungkan pemimpin secara keterlaluan itulah sebenarnya yang menjadi penyebab utama yang akhirnya membuat mereka menyesal dan disiksa di akhirat. Kesal amal perbuatan, kesan, implikasi amal perbuatan seseorang memang tidak kelihatan di dunia ini. Kesan amal perbuatan seseorang memang kadang-kadang tidak dapat dikesan di muka bumi ini. Tetapi ia akan menjadi nyata di akhirat nanti. Apakah akan membawa kebahagiaan atau kecelakaan? Berapa banyak hari ini orang-orang yang menyanjung, mengagung-agungkan ulama-ulama yang suka mengajak kita pergi ke kuburan wali-wali, meratib, berzikir di atas kuburan. Tak tahukah bahwa perbuatan itu telah dilarang sangat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi karena serbannya besar, janggutnya panjang, follow juga. Minta maaf kalau Ustaz dalam penyampaian hal-hal semacam ini, Ustaz perlu tegas. Demi rasa sayang Ustaz kepada para jemaah sekalian. Tidak ada istilah terlambat dalam agama. Better late than never. Kalau dulu pernah terlibat dengan hal-hal seperti yang disebut tadi, minta ampun pada Allah. Mula kembali kepada Quran dan Sunnah. Tak ada masalah. Cuma yang kita sayang, kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia sebelum dia memperbaiki akidahnya, cara ibadatnya. Sebab selama ini dia follow saja. Atas dasar ini, atas dasar itulah maka kita jangan mudah terpedaya dengan kehebatan seseorang pemimpin di dunia ini. Walaupun ia mampu melakukan perkara yang luar biasa, khawariqul adah. Dia boleh terbang dengan permaidani. Dia boleh doa saja langsung makbul. Jangan terpedaya sangat. Dia cakap, dia ramal betul. Jangan. Tolong jangan percaya sangat. Sebab kadang-kadang itu di antara cara Allah nak menyesatkan seseorang. Hormat, boleh hormat tapi berpada-pada. Bagi kita, tempat rujukan yang paling selamat dan telah pun mendapat jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hanya saja perlu kita ingat bila kita mengajak manusia ke sini, kita selalu dituduh tidak hormat ulama. No, dia dua yang berbeza. Ulama perlu kita hormati, tapi biar berpada-pada. Jangan melampau. Lebih-lebih lagi dalam hal-hal yang disebut itu menyangkut perkara-perkara ghaib. Dan ingat, perkara ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kalaupun manusia yang tahu kepada Allah, adapun manusia yang tahu tentang perkara ghaib hanya Rasulullah. Sesuai dengan ayat Quran, manirtada min rasul. Allah boleh beri tahu beberapa perkara ghaib kepada orang-orang yang Allah redai dari kalangan rasul. Nabi sebut rasul, Allah sebut rasul. Allah tidak sebut manirtada min kiai, manirtada min wali, manirtada min habib. No. Manirtada min rasul. Itu saja.
yang kita boleh percaya bila datang dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada jugalah manfaatnya dan diharap kita dapat merubah sikap supaya lebih selamat sehingga amal-amal kita dan akidah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam topik syirik cinta atau syirkul mahabbah. Tanpa kami sadari, ya Allah, kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selama ini telah terlibat dengan syirik berkenaan. Untuk itu berilah kami taufik-Mu, ya Allah, untuk segera tobat kepadamu. Sehingga kami berhati-hati untuk mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh tuan-tuan guru kami. Berilah kami, ya Allah, taufik-Mu, restu-Mu, serta dorongan untuk terus menimba ilmu dari guru-guru yang selalu membawa kami supaya mentaati Engkau dan mentaati Rasul-Mu, yaitu mentaati Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Sebab kami yakin dengan hanya bersikap demikian, kami layak mendapat kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam kubur, dan kebahagiaan di alam akhirat. Kami juga mohon, ya Allah, kiranya Engkau lindungilah kami dari segala bentuk penyakit, wabak, bala, penyakit-penyakit yang berjangkit, khasnya COVID-19. Angkatkanlah, ya Allah, dari negeri kami dan negeri-negeri jiran tetangga kami, khususnya daripada saudara mara kami, kawan-kawan kami yang tersayang, yang dilanda oleh COVID-19. Sembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat, yaitu jalan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.